ujung-ujungnya hanya untuk urusan interest atau kepentingan politik sesaat. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul di hadis ini itu hari ini sesungguhnya marak terjadi gitu. Nah, bagi kita ya ini menjadi warning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah amma ba'd. Hadirin sekalian, saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan. Sembari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan sholawat serta salam kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi nikmat kesehatan, nikmat kesadaran untuk senantiasa memposisikan diri kita sebagai umat Kanjeng Rasul Muhammad SAW yang selalu bisa istiqomah di dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahan kita, kepemimpinan kita di dunia ini. Dan tentu yang namanya manusia pasti niat baiknya itu selalu diiringi doa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dua opsi yang kemudian menjadi cita-cita manusia dimanapun pasti ingin fid dunya yang hasanah, fil akhirah juga hasanah. Hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari kajian di kitab Irsyadus Sari karangannya Mbah Hasyim Asy'ari yang selama ini kita baca. Sebelumnya kita hadiah Fatihah untuk semua guru-guru kita, semua musannifil kitab, semua salafus sholih pendahulu kita yang telah mewariskan secara turun-temurun kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menerangi kita sebagai panduan hidup di dunia ini, baik yang terkait dengan panduan ibadah mahdhah yang bersifat hablum minallah maupun panduan ibadah yang bersifat hablum minan nas. Semoga guru-guru kita semua, para muassis, diberi kesehatan, diberi istiqomah, diberi fadl serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dianugerahi husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih liridhaillah li syafaati Rasulillah wa li masyayikhina khususan Syekh Hasyim Asy'ari. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Pada kesempatan malam hari ini kita tiba di halaman 36 terkait pembahasan hadis di sini judulnya arba'ina hadisan tata'allaqu bimabadi'i jam'iyah Nahdlatul Ulama. 40 hadis yang berkaitan dengan landasan jam'iyah atau organisasi Nahdlatul Ulama. Karena ini kitabnya Mbah Hasyim, memang ada pembahasan khusus yang terkait dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sekalipun 40 hadis tersebut ya memang hadis yang selama ini dikenal di seluruh umat Islam di dunia. Nah, hanya saja oleh Mbah Hasyim dirangkum, kemudian hadis 40 hadis tersebut layak sebagai mabadi, sebagai landasan bagi organisasi yang memang organisasi tersebut dari mulai lahir tahun 1926 hingga hari ini memang sudah menghadirkan kemaslahatan bagi umat secara umum, bukan hanya bagi organisasi tersebut, organisasi NU dan warganya, tetapi juga berkembang pesat hingga kemaslahatannya bisa dirasakan oleh bangsa bahkan masyarakat dunia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ad-dinu utawi hakikate agama iku an-nasihatu, nasihat. Nasihat itu artinya berharap kebaikan, atau bahasa kitabnya ngarepaken bagus. Salasan den dawuhaken kelawan kaping 3. Jadi Kanjeng Rasul menyampaikan ad-dinu an-nasihat, ad-dinun nasihat itu 3 kali. Waktu itu sahabat bertanya, "Qulna liman, bagi siapa ya Rasulullah?" Kanjeng Rasul, agama itu menjadi nasihat itu untuk siapa? Qolan jawab sapa Kanjeng Rasul, lillahi marang Allah, wali rasulihi lan maring utusane Allah, wali a'immatil muslimin lan maring piro-piro pimpinane kaum muslimin kabeh, wa ammatihim lan umume muslimin kabeh. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim, di mana ada hadis diriwayatkan oleh baik Imam Muslim maupun Imam Bukhari, berarti hadis itu sahih. Itu yang pertama. Jadi nasihat agama itu posisinya sebagai nasihat. Nah, nasihat bagi siapa? Rasul menjelaskan bagi Allah, bagi Rasul, dan untuk seluruh pimpinannya orang Islam, juga wa ammatihim, juga umat Islam secara keseluruhan. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, la tabku ojo nangis sira ala dini ngatasé agama. Ojo nangis sira itu artinya jangan bersedih. Alat dini ngatasé agama, idza waliyuhu arikalane nguasani ing din sapa ahluhu, ahline agama,
Jadi kalau bidang agama itu dipegang oleh ahlinya, maka kita tidak perlu khawatir. Bahasa hadisnya redaknya itu latabku, ojo nangis sira. Sebab apa lo? Yang megang itu ahlinya. Ya, itu wajar, itu lazim saja. Wabkulan nangis sira alad dini, atau khawatirlah sira alad dini ngatasé agama idza waliyuhu arikalane nguasani ing din sapa ghairu ahlihi, seliyane ahline agama tersebut. Sebaliknya kita hendaknya prihatin apabila sampai persoalan agama sebaliknya dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis yang ketiga, badiru age-ageo sira bil a'mali kelawan pira-pira penggawean as-sholihati kang soleh, fasatakunu mongko bakal teko apa fitanun pira-pira fitnah kaqita'il laili kaya dene potongane wengi al-muzlimi kang peteng, yusbihu manjing esuk sapa arrajulu wong lanang mukminan hale mukmin, wa yumsi lan manjing sapa rajul manjing sore sapa rajul kafiron hale kafir hale kufur. Sebaliknya wayum silan masuk di masa sore, manjing sore sapa rajul mukminan hale mukmin, wa yusbihulan manjing subuh sapa wong sapa rajul kafiron hale dadi kafir. Hadis ini diawali badiru bil a'malis sholih. Kita untuk secepat mungkin, segera mungkin, selagi masih ada kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan masih bisa, itu untuk bil a'malis sholihah, selalu beriktikad untuk beramal baik. Sebab yaitu manusia itu selalu dihinggapi fitnah gitu ya, atau manusia itu kan pasang surut imannya. Bisa jadi pagi iman, sore kemudian imannya lepas gitu, atau sebaliknya malam kita masih beriman, pagi kita terlepas lagi imannya, surut lagi. Nah, disitulah seorang Rasul itu dalam hadis ini menyampaikan agar kita selalu bersegera untuk a'malis sholihah, untuk selalu beramal baik selagi ada kesempatan. Yubi'u adol sapa rajul dinahu ing agamane rajul bi'aradin kelawan bondo minad dunya saking dunya. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengkomersilkan, menjual agama dengan dunia yang murah, dengan hanya sekedar harta di dunia ini ditukar dengan agama kita. Rawahu Muslim. Maksudnya menjual agama dengan dunia itu maknanya kan luas.
kemarin saya mengaji tentang tema politisasi agama. Itu juga bagian dari perilaku manusia, perilaku umatnya Kanjeng Rasul yang hari ini marak ya, bermain-main isu dengan propaganda berbaju agama, padahal ujung-ujungnya hanya untuk urusan interest atau kepentingan politik sesaat. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul di hadis ini itu hari ini sungguhnya marak terjadi gitu. Nah, bagi kita ya ini menjadi warning, jangan sampai kita berkontribusi ikut menyumbang sebagai umatnya Rasul yang mengaku beragama, tapi seringkali agama dijadikan komoditas kepentingan-kepentingan jangka pendek, baik kepentingan ekonomi tertentu atau kepentingan politik sesaat. Jadi jauh hari itu Kanjeng Rasul sudah membuat rambu-rambu menjelaskan satu warning untuk kita semua, karena manusia itu imannya itu lemah, pasang surut, dan berpotensi sekali untuk menjual agama itu dengan ditukar dengan kepentingan dunia yang sangat murah. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, i'malu ngamalo sira fakullun monggo ta saben-saben perkara iku muyassarun den gampangaken lima kro maring barang khulika kang den dadekaken lahu kaduwe kullun. Hadis yang kelima, ahabbul a'mali utawi luwih den demen pira-pira ngamal ilallahi mungguh Allah taala iku adwa muha luwih langgeng utawa istiqomah ngamal wa in qalla senajan sitik. Nah, hadis ini muttafaq alaih, disepakati atau diriwayatkan oleh baik Imam Bukhari maupun Muslim. Jadi Tuhan itu, Gusti Allah itu lebih senang nek kita sebagai mengaku hambanya itu berbuat baik itu walaupun sedikit tapi yang istiqomah, daripada denggelongan ya, daripada kadang minggu ini karena masih awal bulan kita berbuat baik, nanti kalau sudah menyusut sangunya, kemudian kita ngawur lagi, kadang wis tidak berpikir lagi yang halal haram, tidak berpikir lagi iki benar atau tidak. Dalam situasi kepepet kita mudah sekali untuk melanggar rambu-rambu yang telah digariskan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, sehingga amal ibadah apapun, baik yang bersifat hablum minallah, bersifat sunnah Rasul, atau amal yang bersifat hablum minannas, orientasinya untuk kesalehan sosial, itu walaupun sedikit tetapi konsisten ya, ada konsistensi. Jadi sisi konsistensinya itu dihargai secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hadisnya ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal baik itu jika dilakukan secara istiqomah walaupun sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalnya kadang-kadang tapi mungkin amalnya banyak tetapi
tidak istiqomah. Nah, semoga kita semua sebagai hamba Allah memang kita juga sadar innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jadi Gusti Allah itu posisinya sebagai Rabb, sebagai majikan bagi kita semua. Nah, Gusti Allah itu akan ishtara, posisinya sebagai pembeli minal mu'minina. Nah, kita itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa raga kita, kalau memang juga dari harta-harta kita. Jadi karena semuanya itu tidak lain adalah amanat, maka diri kita itu kemarin saya sampaikan sedapat mungkin semuanya bisa kita niati aktivitas kita di dunia ini dengan bismillah, supaya apa? Supaya di saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu diri kita itu menjadi laku gitu ya. Karena kita itu sebagai mabek, barang dagangan di dunia ini. Apakah kita sebagai mabek sing waras bentuknya, atau cara dagangan itu dagangan sing bosok. Nah, padahal levelnya dewek itu ibarat dagangan kayak dagangan sing bukan istimewa, bukan dagangan yang super, tapi entah kelas yang berapa. Nah, sehingga semoga kita diri kita, amal kita layak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Demikian dulu yang saya sampaikan. Kelima hadis dari rangkaian 40 hadis yang tata'allaqu berkaitan bima badi'i jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi hadis ini sesungguhnya bersifat umum, tapi bagi insan pergerakan, bagi insan yang mempunyai konsentrasi dalam urusan organisasi, terutama Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari itu merekomendasikan ke 40 hadis ini nanti sebagai panduan kita di dalam menghidupi organisasi agar tetap on the track, agar tetap selalu berjalan di rel yang benar, sehingga tidak lepas dari orientasi untuk kemaslahatan umat dan bangsa, bahkan dunia secara umum. Demikian dulu, nanti akan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Terlebih kita sudah masuk dalam hampir di pertengahan bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum masuk Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati indahnya Ramadan di tahun ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.